Haleluya. Selamat pagi saudara yang kekasih. Kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita dapat kembali berjumpa di dalam firman Tuhan lewat YouTube ini. Haleluya. Ini semua bukan kuat dan gagah kita, tapi ini semua karena kemurahan Tuhan. Ini semua karena kasih Tuhan. Ini semua karena cinta Tuhan. Kita bisa berjumpa. Walaupun kita tidak berjumpa muka dengan muka, tetapi kita percaya hari ini kita berjumpa di dalam firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan pagi hari ini mempunyai sebuah arti, mempunyai sebuah judul, yaitu jadilah pelaku firman. Saudara, saya sudah berkhotbah berkali-kali, tetapi mungkin kita berpendapat, saya sudah beriman, saya sudah berdoa, saya sudah menjadi orang benar. Tapi saudara, satu perkara yang belum mungkin kita lakukan, kita belum menjadi pelaku firman. Dan pagi hari ini firman Tuhan mengatakan, jadilah pelaku firman. Coba kita baca ayatnya di dalam Yakobus 1 ayat ke-22. Kita sama-sama baca. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Dan baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Saudara yang terkasih, satu firman yang indah dalam hidup kita. Tuhan mau supaya kita bukan hanya mendengar firman Tuhan saja. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar dari Habakuk. Habakuk senang, mau mendengarkan apa yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan berjanji pada Habakuk, hai Habakuk, penglihatanmu tidak akan lama, walaupun berlambat-lambat tetapi dia akan sampai. Nah sekarang saudara, bagaimana itu dapat sampai kepada kita kalau kita tidak menjadi pelaku firman? Kalau kita tidak melakukan apa yang Tuhan suruh dalam hidup kita, kita hanya diam-diam saja, kita tunggu apa yang Tuhan buat bagi kita, itu tidak mungkin bisa. Seperti contohnya kalau kita mau makan, wah saya mau makan nih, contohnya saya mau makan capcay begitu. Dan bin salabin capcay datang, nggak mungkin saudara, kecuali kalau saudara beli. Nah kalau saudara tidak beli, itu capcay juga harus diolah, dimasak dengan bumbu-bumbunya. Dan baru setelah matang, masak, kita makan. Ada suatu pekerjaan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Jadi saudara, hari ini adalah hari Minggu, di mana sebenarnya kita ada di gereja beribadah kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, dan kita percaya kita pulang dari gereja tidak seperti kita datang, karena kita tahu Tuhan telah memulihkan kita, Tuhan telah mengampuni dosa kita, dan segala masalah hidup kita Tuhan tolong kita. Dan saat ini saudara, mungkin hari Minggu ini saudara berkata, oh sorry ya Tuhan, aku nih repot loh lagi masak. Ibu lagi khotbah, mah biarin aja dia khotbah, nanti sore saya dengar lagi khotbahnya lah gitu. Gak bisa saudara, sebab firman Tuhan mengatakan ada waktunya. Waktu beribadah, beribadahlah kepada Tuhan. Waktu memasak, memasaklah. Waktu bikin kue lah. Waktu bekerja, bekerjalah. Tetapi sekarang saatnya, jam-jam ini kalau saudara di gereja, inilah jam di GBI, Jemaat Kasih Karunia, jam untuk menerima firman Tuhan. Apakah saudara siap untuk menerima firman Tuhan? Apakah hati saudara mengatakan, Tuhan, saya rindu untuk apa yang difirmankan Tuhan, supaya saya boleh melakukannya dalam kehidupan ini, saya boleh menjadi pelaku firman yang benar. Saudara, ada sebuah kerinduan dari hati kita untuk kita dapat mendengar sebuah khotbah, untuk dapat kita mendengar sebuah renungan, supaya kita boleh dibangunkan iman kita, dan kita boleh mendapatkan sesuatu. Saat ini saudara,
Kalau mungkin saudara lagi sibuk di rumah, berhentilah sejenak. Duduklah di depan handphone saudara bersama dengan keluarga saudara. Berdoalah, buatlah mezbah, dan saudara dengar apa yang saya khotbahkan hari ini. Jadilah pelaku firman. Tuhan sendiri mengatakan, waktu Tuhan ada di rumah Maria, Marta, dan Lazarus, waktu itu Marta mengatakan, Tuhan, suruh dong Maria bantu saya di dapur. Saudara, saat itu Maria sedang duduk di bawah kaki Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Lalu Tuhan mengatakan apa? Hai Maria, kenapa engkau berepot-repot untuk perkara-perkara yang akan berlalu? Lihatlah Maria, dia mendapat tempat yang terindah, duduk di bawah kaki Tuhan. Artinya renungkan firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, Tuhan juga mau kita bukan saja memasak atau mengerjakan pekerjaan kita pada hari Sabat. Boleh, tetapi tunggu lihat saudara. Sebab firman Tuhan mengatakan, carilah kerajaan Allah lebih dahulu dengan segala kebenarannya, baru semua ditambahkan kepada kamu. Tidak mungkin kita kelaparan, tidak mungkin anak cucu kita binasa, tidak mungkin kalau kita benar-benar jadi orang percaya. Nah, untuk menjadi orang percaya itu, kita harus dapat melakukan firman Tuhan. Sebab itu firman Tuhan mengatakan, jadilah pelaku firman. Sebab kalau kau hanya mendengar saja, engkau menipu diri sendiri. Kenapa seperti itu? Seringkali kita berkata, oh aku udah tahu tuh firman Tuhan apa tuh yang dikhotbahkan pendeta, aku udah tahu. Tapi setahu saudara cuma setahu ngomong, nggak pernah saudara mau melakukannya. Coba hari ini saudara bertekad dalam hati saudara, Tuhan tolong saya. Di zaman yang seperti ini, kalau kau izinkan ini boleh terjadi dalam kehidupan kita, bahkan kehidupan dunia ini, apa Tuhan yang harus saya lakukan? Tuhan mengatakan, jadilah pelaku firman. Lakukanlah bagian kita, Allah akan lakukan bagian Dia. Sebab apa yang kamu tabur itu kamu tuai. Saudara yang terkasih, saya sangat sayang kepada saudara. Saya bilang kepada Tuhan, Tuhan tolong, mampukan kami semua menjadi pelaku firman. Tuhan mengatakan, jangan takut hambaku. Sebab apa? Sebab firman Tuhan mengatakan, kalau orang itu percaya kepada Tuhan, kalau orang itu bertobat kepada Tuhan, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Artinya apa saudara? Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan demikian, yang lama itu sudah berlalu. Coba kita baca 2 Korintus ayat ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, dulu mungkin kita nggak sebaik sekarang. Mungkin dulu kita jadi manusia yang kurang berguna karena dosa-dosa kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan, setelah saudara diselamatkan oleh Tuhan, diselamatkan, ditebus dosa kita oleh darah Yesus. Sebab kita tahu, di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 mengatakan, di kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalam namanya mengandung keselamatan. Tidak ada juru selamat, tidak ada. Cuma satu juru selamat. Juru masak banyak, tetapi juru selamat cuma satu, yaitu namanya Tuhan Yesus Kristus. Kita baca coba saudara, Kisah Rasul 4 ayat ke-12. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi jangan ditipu ya. Dia bisa selamatkan, dia tidak. Hanya satu juru selamat, namanya Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara, Tuhan telah menyelamatkan kita. Tuhan telah menebus kita. Dia sudah mati di atas kayu salib, mengangkat segala kutuk kita. Saudara, dan kita percaya, kalau Tuhan telah selamatkan kita,
Kemudian Tuhan mengatakan apa? Yang lama itu sudah berlalu, yang baru sudah datang. Artinya apa, saudara? Tuhan memberikan kita hati yang baru. Coba kita lihat Yeskiel. Yeskiel. Yeskiel 36. Ya, Yeskiel 36. Dikatakan begini. Kamu akan 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi saudara, kita melakukan firman Tuhan itu bukan dengan kekuatan kita, tetapi karena Tuhan telah menggantikan. Yang lama itu sudah berlalu, yang baru sudah datang. Coba kita sekarang koreksi diri kita. Apakah benar? Apakah benar? Kalau belum, berarti kita belum bertobat. Apakah benar? Tanya sekali lagi. Makanya saudara, firman Tuhan mengatakan, jadilah pelaku firman. Yang lama tuh harus pergi, dan yang baru datang. Artinya apa? Hati yang lama, hati yang keras seperti batu. Mungkin kita nggak bisa dinasehatin, nggak mau dengar firman Tuhan. Maunya kita sendiri, maunya jalan kita. Kita pikir kalau jalan kita tuh selalu bagus. Nggak tentu. Tapi jalan Tuhan selalu hebat. Amin. Nah, pagi hari ini saudara, mari saya akan membawa saudara ke dalam setiap kehidupan kita. Orang yang percaya Tuhan itu orang yang beriman. Amin. Orang yang beriman itu harus jadi orang benar. Nah, kita lihat sekarang saudara. Iman tanpa pelaku, tanpa melakukan, firman Tuhan mengatakan tuh pada hakikatnya mati. Artinya begini, aku percaya kok Tuhan, aku dari dulu aku percaya ada Tuhan. Aku percaya Tuhan tolong saya, cuma mulut doang. Tapi saudara nggak pernah melakukannya. Nggak pernah melakukannya. Bahwa orang yang percaya tuh hidupnya harus banyak berdoa. Hidupnya harus beriman. Hidupnya harus benar. Tapi hidupnya seperti dulu-dulu aja. Nggak pernah berubah. Nggak pernah berubah. Nah, kalau hal itu tidak pernah berubah, jangan salahkan Tuhan. Kalau dalam kehidupan kita, seringkali saudara bilang, ya Tuhan kok belum jawab masalah saya, belum sembuhkan penyakit saya. Belum saudara, tunggu sampai firman Tuhan mengatakan di dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Coba kita baca 2 Petrus 3. Bentar saya cari 2 Petrus 3 ayat 9. Ya, katakan begini. Akan tetapi Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian, sebab ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Saudara, Tuhan mau kita berbalik. Biasanya kita nggak balik ya, kita lurus aja jalannya. Yang penting gua kayak gini, kasih Tuhan tolong. Enggak, saudara. Tuhan akan tolong kita kalau kita ada di jalan Tuhan. Amin. Jalan Tuhan itu apa sih? Jalan Tuhan itu firman Allah. Sebab itu waktu beberapa minggu yang lalu saya katakan, ini lo jalan, lakukan. Lakukan. Sekarang saudara lakukan nggak jalan Tuhan? Lakukan nggak jam-jam ibadah saudara? Lakukan nggak saudara baca firman? Lakukan nggak saudara berdoa? Lakukan nggak saudara menjadi orang yang penuh kasih? Di dalam katakan 1 Petrus 4, ya, kasihilah, terutama kasihilah, layanilah, sebab kasih itu menutup banyak sekali dosa. Hidup orang Kristen harus dilingkupi dengan kasih. Kasih apa sih? Kasih Allah, kasih agape, kasih yang nggak menuntut kembali.
Biasanya kalau kita ngasih orang, kita bilang, gue ngasih lu, kok dia nggak pernah ngasih gue ya? Nggak boleh begitu, saudara. Apa yang telah kita kasih kepada mereka, biar Tuhan yang lihat. Amin. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu tahu. Yang tahu siapa? Tuhan. Itu hukum kasih. Tapi belum tentu, kita belum tahu yang lain. Coba yang lain apa? Banyak saudara baca dalam firman. Jadi pagi hari ini kita lakukan dalam kehidupan kita. Itu kepada Tuhan. Yang kedua, kita berkata, kita berdoa. Saudara berdoa, saya juga berdoa. Tuhan, tolong supaya corona ini berlalu, terutama dari Indonesia, terutama dari negeri ini. Dan kita berdoa supaya corona ini lalu dari dunia ini. Sekarang saudara, supaya corona itu boleh berlalu, kita harus menjadi pelaku firman. Pelaku firman terhadap siapa? Karena kita ada tinggal dalam negara Indonesia. Jadi saudara, kita lihat, kita harus tunduk pada peraturan-peraturan yang telah diberikan oleh Bapak Jokowi kepada kita, kepada rakyatnya. Beliau sangat sayang kepada kita, sehingga dibuatkannya PSBB. Bukan supaya dia bikin, supaya kita ngerem di rumah, enggak. Supaya lewat PSBB ini, saudara, maka penyakit corona itu dapat dicegah, tidak menular satu dengan yang lain. Seringkali kita pergi ya saudara, maaf ngomong nih, kalau saya lihat di TV, banyak orang yang tidak pakai masker. Sehingga sekarang didenda, sehingga mereka dihukum. Padahal itu bukan untuk kepentingan polisi, untuk kepentingan diri sendiri. Mereka tidak juga mencuci tangan. Kalau mau apa-apa nggak cuci tangan ya, saudara. Jadi kita lihat, dia masih tidak mengikuti jarak, supaya kita mempunyai jarak antara satu dengan yang lain. Masih berkerumun satu dengan yang lain. Malam-malam masih berkerumun. Saudara bayangkan, mereka tidak taat kepada pemerintah. Kasihan kan saudara, pemerintah sudah membuat seperti itu. Kita tunggang-langgang berdoa, Tuhan tolong Tuhan, supaya corona ini lalu. Bukan Tuhan gak berkuasa untuk melalukan corona, bukan Tuhan tidak berkuasa untuk mengusir corona. Dia sangat berkuasa, amin. Tapi yang menjadi kehendak daripada Tuhan, karena firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Ayo jadi pelaku firman. Coba kita lihat ayatnya di dalam Roma 13. Kita baca sama-sama. Roma 13 ayat 1. Judulnya apa? Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Amin. Firman Tuhan itu komplit loh saudara. Jangan bilang, oh aku percaya Tuhan, aku tunduk akan firman Tuhan. Tidak. Saudara tunduk akan firman Tuhan, saudara harus tunduk juga pada pemerintah. Roma 13 mengatakan, coba kita lihat, kita bantu beliau dengan apa? Menjaga jarak dalam hidup ini, ya, tidak berkumpul satu dengan yang lain. Maksudnya bukan dengan keluarga, dengan teman-teman yang tidak berkompeten gitu saudara. Ngumpul-ngumpul, ya kita nggak tahu sih kalau ada bakteri, kuman, virus pada diri dia, atau mungkin juga ada pada diri kita, kita tularkan pada orang. Maka Bapak Jokowi mengatakan juga dilarang mudik. Bukan berarti dia kejam untuk melarang rakyatnya untuk bertemu orang tua atau sanak saudaranya. Tidak. Tetapi beliau menjaga keluarganya, menjaga rakyatnya, supaya supaya mereka itu tidak terkutuk, supaya tidak tertular. Makanya presiden kita membuat sebuah peraturan supaya kita benar-benar dapat diam di rumah, PSBB. Saudara, siapa sih yang gak bete? Semua orang juga bete, saudara. Tetapi lewat PSBB ini, kita berdoa kepada Tuhan supaya benar-benar orang-orang ini mau taat kepada peraturan pemerintah, yang bisa jaga jarak satu dengan yang lain, yang bisa cuci tangan yang bersih dalam kehidupan kita, yang mau pakai masker katanya, dan mau taat kepada pemerintah apa yang pemerintah ngomong, saudara.
Jadi jangan semau gue, nggak bisa. Ada peraturan-peraturannya. Jadi jadilah kita pelaku firman. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan mengatakan, jadilah pelaku firman. Kalau engkau hanya mendengar saja, engkau menipu diri sendiri. Saudara yang kekasih, bagaimana mungkin penyakit ini bisa pergi, bisa Tuhan angkat atau bisa Tuhan usir, sedangkan orang yang dikasih tahu aja nggak mau nurut, gitu loh saudara. Ayo mulai saat ini, setelah kita dengar firman ini, jadilah pelaku firman. Mari, mungkin kita kelompok yang tidak besar, kelompok yang tidak kecil, tapi firman Tuhan mengatakan, kalau yang kecil-kecil berkumpul saudara, kalau yang kecil dengar firman Tuhan, dia akan menjadi yang besar. Artinya apa? Dia bisa membawa berita ini kepada sanak saudaranya, supaya dia juga boleh jaga jarak, boleh cuci tangan, boleh pakai masker, jangan keluyuran kemana-mana. Kalau nggak perlu, katanya, ayo diam di rumah supaya kamu sehat, nggak tertular. Baik kan saudara ini? Tapi pada hakikatnya kita nggak mau nurut ya saudara. Nah, hal seperti ini saudara jangan terjadi dalam kehidupan kita. Mari, lewat firman Tuhan ini, Tuhan tuntut kepada kita. Bukan saja kita dengar firman Tuhan, bukan saja kita hidup seperti orang Kristen, tapi mari kita dengar dan kita hidup di bawah pemerintah Indonesia yang penuh dengan kasih sayang, yang merawat rakyatnya demikian rupa, sehingga saudara, Tuhan kalau lihat, udah ya di Indonesia semuanya udah dengar kata gitu ya saudara, udah mau berdiam diri, udah mau cuci tangan, jaga jarak, nggak keluyuran kalau nggak perlu, jangan keluyuran kemana-mana dulu. Coba saudara, bukan kenapa-kenapa, ada virus yang nggak kelihatan tapi yang sangat berbahaya. Bayangin saja, saya dulu nggak pernah pikir saudara, saya kan seorang pengkhotbah ya, seorang hamba Tuhan. Saya sering berkata, Tuhan, kalau akhir zaman nanti bagaimana ya pedagang-pedagang kok bisa menangis? Kan mungkin pedagang emas nggak bisa menangis seperti pedagang tempe kan saudara, nggak mungkin kan. Tapi sekarang seluruh dunia mengalami kesusahan, ekonomi mengalami kesusahan, semuanya mengalami goncangan dan goncangan. Banyak yang di PHK, banyak yang nggak punya pekerjaan, banyak yang nggak makan. Nah ini saudara, bukankah ini firman Tuhan terjadi? Katanya nanti akhir zaman akan terjadi satu keadaan yang sangat sukar dan tidak ada yang menolongnya kalau bukan Tuhan. Yuk saudara, mulai hari ini kita sadar, kita ngomong satu dengan yang lain, jangan marah. Yuk kita taati, kita bantu doa untuk pemerintah ini, kita bantu doa untuk negara ini, supaya benar-benar rakyatnya tunduk dan taat akan peraturan, sehingga Tuhan melihat. Dulu saudara, waktu Musa pimpin orang Israel, saudara tahu, Musa juga capek, Musa juga kesel. Orang Israel teriak, Musa, kenapa kau bawa aku ke sini? Bukankah aku enak di Mesir? Ada makan daging, ada makan sayur. Coba di padang belantara, aku minum juga susah. Musa ngomong apa? Musa bilang, Tuhan, tolong saya. Ini rakyat Israel ngomel melulu. Tuhan, tolong saya. Saudara baca dalam Kejadian, Tuhan juga kesel kalau melihat orang melawan melulu. Tapi Tuhan melihat apa? Pimpinannya, hambanya. Musa itu adalah hamba Tuhan yang rendah hati, yang lemah lembut. Waktu Tuhan bilang, aku akan memusnahkannya, tetapi Musa bilang, jangan Tuhan, berilah belas kasihan kepada rakyatmu orang Israel ini. Beri belas kasihan, supaya apa? Supaya dia bisa bertobat kepada Tuhan. Dan kita percaya orang Israel akan dipimpin dari Mesir masuk ke Kanaan. Sekarang saudara, saya akan berdoa kepada Tuhan. Saya minta belas kasihan. Dalam 2 Korintus 6 mengatakan, kepada siapa aku berbelas kasihan, kepada dia aku berkenan. Saudara, bukankah Tuhan itu hebat? Mari kita minta belas kasihan Tuhan untuk negara ini, terutama untuk hidup kita, supaya Tuhan berikan kita sehat, kuat, dan panjang umur. Amin. Amin. Jangan keluyuran, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, saudara, banyak berdoa. Dan kita percaya kuasa Tuhan tidak pernah pudar. Jadi pada pagi hari ini, marilah kita menjadi pelaku firman Tuhan yang benar. Sebab Tuhan mengatakan, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kapan? Waktu Tuhan memberikan kepada kita hati dan roh yang baru.
Dan kita percaya sekarang Tuhan sudah memberikan kepada kita hati dan roh yang baru dalam batin kita, pikiran yang baru, sehingga kita tidak melawan apa kata firman Tuhan, dan kita katakan, Tuhan, saya mau menjadi pelaku firman. Saudara boleh lihat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini jikalau kita melakukan firman Tuhan, maka Tuhan sendiri akan menggenapi firman-Nya. Ingat di dalam Yeremia 1:12 mengatakan, hai Yeremia, aku akan bersegera untuk melaksanakan firman Tuhan. Haleluya saudara. Jadi kita tahu, kalau kita boleh beribadah hari ini, di dalam Keluaran 23:25 mengatakan, saudara apa? Beribadahlah kamu kepada Tuhan, maka Tuhan memberkati roti makananmu, air minumanmu, dan dijauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Lakukan itu. Walaupun sekarang kita ibadah di rumah, ayo duduk baca firman Tuhan, ayo dengar firman Tuhan. Jangan masak gada gigit melulu, tapi duduk di bawah kaki Tuhan seperti Maria. Saudara, hal itu terjadi dalam kehidupan kita, sehingga firman Tuhan akan memberikan kepada kita perlindungan. Amin. Jadilah pelaku firman. Sebab iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya mati. Iman harus dengan perbuatan. Saudara bisa baca dalam Yakobus sebagai penutup, dikatakan Yakobus 2 ayat ke-17. Jadi demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Jadi iman harus disertai dengan perbuatan. Artinya apa? Jadi orang beriman harus menjadi pelakunya. Haleluya. Ya saat ini ngomong saudara sama Tuhan, Tuhan, saya mau menjadi pelaku firman. Saya orang yang beriman kepada Tuhan. Saya percaya. Saya berdoa. Sekarang saudara, kita berjanji dalam kehidupan kita, Tuhan, saya mau menjadi pelaku firman yang benar. Kita akan masuk dalam doa. Mungkin kita sudah banyak salah, tapi kita percaya 1 Yohanes 1:9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kepada Tuhan, maka Tuhan akan ampuni dosa kita, dan jangan pernah kita lakukan lagi. Masuklah dalam kehidupan kita, masuklah dalam kehidupan Tuhan, masuklah dalam firman Tuhan. Kita mau berdoa, kita bilang, Tuhan tolong. Sebab firman Tuhan mengatakan, kalau kita tidak menjadi pelaku firman, kita hanya menipu diri kita saja. Saudara, pelaku firman itu adalah lakukan bagian kita, Allah akan lakukan bagian dia. Amin. Kita akan masuk dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu percaya Tuhan, kalau firman Tuhan telah disampaikan begitu rupa, Tuhan, yang pertama kami mohon kepadamu, biarlah Engkau mengampuni akan segala dosa dan kesalahan kami. Engkau kuduskan kami semua Tuhan. Engkau layakkan kami ada di dalam hadirat-Mu untuk menaikkan doa ucapan syukur kepada Engkau atas perlindungan-Mu, atas kasih sayang-Mu, atas berkat-Mu, atas firman-Mu yang luar biasa. Saat ini Tuhan, tolong kami. Kalau selama ini kami kurang melakukan firman Tuhan, bahkan kami bukan menjadi pelaku firman Tuhan, hanya mendengar saja, ampuni Tuhan. Sebab kami tahu, kalau kami mendengar saja tidak ada gunanya. Sebab iman tanpa perbuatan itu mati. Dan kami tidak mau mati, kami mau hidup. Dan kami percaya, hidup yang diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh negara ini Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh negara Indonesia terutama Tuhan. Mampukan kami saat ini Tuhan. Berikan kami hati Tuhan yang benar-benar tunduk dan taat akan peraturan-peraturan pemerintah. Sehingga kami boleh Tuhan menjaga jarak satu dengan yang lain. Dapat memakai masker dalam kehidupan kami. Dan kami percaya juga Tuhan, kami tidak keluyuran ke sini ke sana, tapi kami boleh diam di rumah. Supaya apa? Supaya mencegah untuk penularan penyakit corona ini. Tuhan, tolong. Di luar sana banyak seperti ini. Di dalam juga masih banyak Tuhan. Mungkin para anggota jemaat juga kurang menaatinya. Ampuni kami Tuhan. Mungkin anak-anak menantu dan cucu dan buyut juga kurang menaatinya. Ampuni kami Tuhan. Saat ini kami berteriak kepada Engkau. Kami mohon Tuhan, supaya Engkau menjamah setiap kami. Karena kami tahu Engkau telah memberikan kami hati dan roh yang baru. Yesaya 36 mengatakan, Tuhan memberikan kepada kami supaya kami punya ketaatan di dalam Tuhan.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau memberkati Tuhan setiap kehidupan kami. Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Tuhan, baik orang dewasa maupun anak-anak. Kami berdoa untuk kerabat kerja Tuhan. Kami berdoa untuk seluruhnya. Kalau ada di antara kami yang sakit, Engkau sembuhkan. Kalau ada di antara kami yang susah, Engkau hiburkan. Kalau ada yang kekurangan, Engkau berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan. Engkau memberkati pelayan-pelayan Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya Tuhanlah yang mampu untuk dapat memberkati kami semua, tubuh, jiwa, dan roh kami. Tutup bungkus kami semua dengan darah Yesus. Kami percaya hari ini Tuhan, setiap kami mau melakukan firman Tuhan, terutama untuk peraturan-peraturan pemerintah, sehingga dengan cepat Tuhan, Engkau dapat bertindak. Dengan cepat corona ini dapat pergi dan dijauhkan, dan pergi dari Indonesia, bahkan pergi dari dunia ini, karena rakyatnya, karena manusianya mau taat akan pemerintah yang di bawahnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, terima kasih Bapak, bukan kuat dan gagah kami. Engkau berikan kuat sehat kepada Bapak Presiden Tuhan dengan keluarga, kepada para dokter juru rawat Tuhan, pada relawan. Engkau juga memberkati dia, berikan dia kuat sehat dan panjang umur. Kepada yang sakit Engkau sembuhkan, kepada yang susah Engkau hiburkan, kepada yang sehat Tuhan, Engkau memberikan kami kuat sehat dan panjang umur. Tuhan, kami minta kepada Engkau, jadikan kami berkat bagi orang lain, supaya saat ini Tuhan, kami boleh memiliki kasih Allah, dan kasih Allah itu akan melingkupi kehidupan kami, dan kasih Allah itu boleh nyata dan boleh dilihat. Dan kami percaya Tuhan, firman Tuhan ada pada kami. Dan firman Tuhan mengatakan, jadilah kuasamu hati. Saudara yang terkasih, mari kita angkat tangan. Kita percaya, kita tidak mampu, kita lemah. Tapi kalau kita boleh angkat tangan, Tuhan pegang tangan kita. Di tangan kananmu ada umur panjang, di tangan kirimu ada kekayaan, kehormatan. Jalan Tuhan perlindungan bagi kami. Pegang kami Tuhan. Kalau Kau pegang kami pasti kuat, pasti sehat, pasti diberkati Tuhan. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus. Kami menghancurkan, mematahkan, hai segala sakit penyakit, segala wabah kudus, melepaskan roh damai sejahtera. Terimalah saudara saat ini. Kamu mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang. Dan percaya dan diberkati, mengatakan amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya.